Halo Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam acara live baking demo atau kelas baking demo. Masih tetap bersama saya, Heri, dengan PT Hakiki Donata. Kali ini saya mau berbagi resep, atau lebih tepatnya tip atau trik sih, karena resepnya saya rasa ini umum karena donat, cuman donat ini saya bentuk atau saya variasi mengikuti tren yang saat ini ada di Korea. Jadi Korean donat. Jadi untuk donat saya kali ini basicnya donat shell, jadi yang bulat tanpa lubang. Nah itu nanti dibelah, dikasih krim yang saya pakai masih tetap saya pakai Vipo topping ice. Kalau misalkan di rumah Bapak Ibu mau pakai buttercream juga enggak apa-apa. Jadi karena saya ngambil lebih instannya, jadi saya pakai Vipo topping ice. Jadi tinggal siapin Vipo topping es-nya, taruh di wadah, kita kocok, udah jadi krim. Jadi udah siap pakai. Untuk basic donatnya, resep yang saya pakai dengan bahan-bahan antara lain tepung protein tinggi. Saya pakai 250 gram. Nah, saya bikin resepnya seperempat ya. Saya ambil kecil aja karena mixer saya juga kecil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di rumah bikinnya lebih gede, nanti tinggal dikalikan aja. Jadi ini saya pakai seperempat resep. Saya ulang lagi, untuk tepung protein tingginya saya pakai 250 gram. Gula pasir saya pakai 25 gram. Untuk garamnya saya pakai 3 gram. Etna borderit susu bubuk saya pakai 13 gram. Pak Maya baking powder yang sasetan ini lebih simple, ada di toko Bangkoi banyak. Nah, itu saya pakai cuma 2 gram. Terus saya juga nanti menambahkan alpha gel cake emulsifier ke adonan. Pada proses ini dikit aja, cuma 1 sendok teh. Nah, misalkan nggak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai juga lumayan, nanti nambah kelembutan atau kelembapan di adonan donatnya. Saya juga pakai vanili bubuk. Ini juga produk Pak Maya, vanillin sugar. Kalau di kemasannya seperti ini, jualnya juga sasetan. Terus saya juga pakai Pak Maya ragi instan. Jadi ada juga yang kemasan 500 gram, yang ini kemasan ekonomis. Jadi kalau bikinnya dikit-dikit di rumah, lebih baik pakai Pak Maya yang model saset seperti ini. Tapi kalau produksi rutin ya saran saya beli yang langsung gede, setengah kiloan. Untuk airnya sendiri saya pakai 120 gram. Es batunya 50, karena saya bikinnya dikit sekali, jadi cuma seperempat dengan tepung 250 gram. Saya nggak pakai es batu, jadi nominal berat es batu 50 gram saya tambahkan dengan air, jadi total air termasuk es batu 170. Jadi kalau misalkan di rumah udaranya panas mau dipisah, es batunya sendiri 50, airnya 120. Terus untuk margarinnya saya pakai Royal Crown butter satu, itu biar dia aromanya wangi, hampir seperti butter. Seperti butter ya, bukan butter. Wangi banget, enak buat kue kering, apalagi mau Natal bisa untuk kue kering, untuk cake, bolu, kue tart itu cocok banget pakai Royal Crown. Langsung saja akan saya praktekkan cara pembuatan atau proses mixingnya. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk yang pertama saya masukkan semua bahan kering, tepung protein tinggi, gula pasir,
Garam saya masuk ya, kalau misalkan biasanya Bapak Ibu di rumah garam terakhir sama margarin silakan, nggak apa-apa, tapi kalau saya sendiri biasa saya masukkan semua. Susu bubuk Etna Border Ridge, kita juga punya Etna Bread Improver empuk, saya masukkan juga. Terus baking powder saya pakai 2 gram, dikit aja, ini sekitar 1/4 sendok teh. Vanilla sugar, vanillin sugar kalau Pak Maya, jadi kalau ada kata-kata sugar ya. Jadi ini saya pakai 2 gram juga, jadi 1/4 ujung sendok teh aja. Lalu yang terakhir saya pakai untuk bahan keringnya Pak Maya lagi instan 5 gram, kalau kemasan ini 10 berarti kan hampir separuhnya, 1 sendok makan kurang lebih rata. Nah ini kalau produk-produk kemasan sendiri seperti ini, kalau setelah make tipnya saya dilipat gini Bapak Ibu sampai ke dalam, punya ikat atau karet atau solasi, habis itu masukin ke lemari es, ini akan lebih awet daripada setelah make langsung ditaruh. Nah itu cepat rusak, merek apapun raginya dia akan cepat rusak. Setelah itu terakhirnya saya tambahkan Alpha Gel 1 sendok teh. Ini anggap aja pengganti telur, jadi donat saya ini nggak pakai telur, makanya untuk kelembapan daging donatnya ya nanti ngambil dari Alpha Gel Cake Emulsifier. Setelah itu kita siapkan ke mesin dengan pedal spiral, jadi yang model biasa untuk ngaduk roti. Semua bahan kering masuk, tambah Alpha Gel Cake Emulsifier, kita taruh di mixer. Saya pakai air 120 sama 50, jadi 50 gramnya kan es batu, karena saya nggak pakai es batu, saya jadikan air semua, jadi air 120 air plus 50 jatahnya es batu, jadi saya pakai airnya total 170. Kita putar dengan putaran pelan dulu, terus air kita masukkan sedikit demi sedikit. Jadi biasakan untuk air memang jangan langsung masuk semuanya ya Bapak Ibu, jadi takutnya mixer ini biasanya kalau dia usianya udah beberapa kali pakai atau aktivitasnya cukup padat, biasanya mesin ini agak turun terus pedalnya agak naik, jadi di bawah itu biasanya nggak kena. Jadi sisa air yang kita sisakan ini, nah ini untuk cadangan kita masukkan terakhir supaya dia nempel semua ke adonan yang sudah menggumpal. Nah itu seperti itu kan, di bawah ada sedikit, nah ini fungsinya kita masukkan di saat seperti ini. Jadi sekali lagi adonan donat saya ini tanpa telur ya Bapak Ibu, jadi saya lebih mengandalkan ke bread improver sama pelembutnya dari Alpha Gel atau ovalet atau SP yang biasa dipakai untuk cake. Kita punya merek Alpha Gel. Nah, setelah dia udah nyampur semua, terus di bagian dasarnya udah nggak ada tepung
kering yang tertinggal. Nah ini bisa kecepatannya kita tambah lebih cepat. Kalau planetary mixer yang non portable, yang enggak di atas meja, biasanya di lantai, nah itu kecepatan biasanya 1, 2, 3. Nah ini posisi yang kedua. Jadi mau pakai resep apapun, mau pakai bahan apapun, nah tekniknya di sini. Jadi tipnya di sini. Mau pakai bahan mahal pun kalau tipnya nggak tahu atau triknya nggak tahu, jadinya juga nggak akan sempurna atau nggak seperti yang diharapkan. Kalau jadi pasti jadi. Apapun yang kita bikin roti, bikin donat, resepnya benar masuk pasti jadi. Tapi kalau ingin mendapatkan yang sempurna, ya ada trik, ada tip yang harus dipelajari. Nah, untuk tip dan triknya ini, ya, Bapak Ibu tidak rugi kalau menyaksikan video live baking class dengan BTHQ Hidronata setiap Sabtu dan Minggu. Karena saya akan lebih banyak mengajarkan itu daripada saya mengajarkan resep. Usahakan jangan panas. Kalau panas adonannya udah overmix. Jadi mau pakai butter yang mahal sekalipun dia udah sia-sia. Nah udah seperti ini baru Royal Crown kita masukkan. Jadi kelihatan dari sisi ini kan udah kelihatan ya, Bapak Ibu di rumah bisa lihat ya hampir udah jadi adonan. Nah ini baru margarin, kita punya Royal Crown, butter substitute kita masukkan. Nah ini tadi mungkin ada yang kebiasaan saya pakai garamnya masuk terakhir. Nah posisi seperti garam masuk juga nggak apa-apa, jadi itu sama aja. Kalau saya, kenapa saya suka garam saya masukkan di awal, nah itu supaya adonannya nggak gampang collab atau nggak terlalu cepat, jadi dia lebih stabil kalau dia masuk bersama bahan-bahan kering. Nah ini prosesnya juga nanti sama seperti waktu saya mau melakukan pengadukan sebelum Royal Crown atau margarin masuk. Jadi nanti juga prosesnya sama, dia sampai panci sekeliling bagian dalamnya itu bersih, terus mesin dimatikan, dia mengkilap halus, sudah selesai. Terus Royal Crown-nya selama dia udah larut tercampur rata, kecepatnya bisa ditambah. Jadi kenapa saya sendiri suka dengan kecepatan tinggi, karena adonan roti, donat, terutama penggunaan protein tinggi lebih banyak, itu kita ibaratkan adonan ini sama seperti karet. Jadi semakin cepat diputar, semakin banyak dililit, dia akan semakin kuat, semakin kokoh. Tapi kalau ngadunya terlalu kalem, terlalu lama, nah dia akan melar. Jadi dia nggak bisa stand, nggak bisa bulat. Nah, biasanya gampang, istilahnya kalau orang Jawa bilang bleber kan. Jadi dia ngembangnya nyamping, bukan ke atas kan, dia harusnya kan ke atas. Apapun itu, mau roti, mau donat, ngembang itu harusnya ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping itu glutennya kurang sempurna. Nah ini udah hampir selesai kelihatannya Bapak Ibu. Jadi bagian bawahnya dia udah naik ikut. Terus kondisi adonan juga warnanya lebih pucat atau putih. Nah waktu kita berhentikan kan kelihatannya Bapak Ibu di rumah, jadi dia lebih lebih halus, lebih putih. Nah untuk proses pembuatan adonan donat, kalau tahapan
baking kelas demo yang saya ajarkan ini seperti ini udah cukup. Jadi karena kita akan butuh waktu resting atau kita istirahatkan, jadi seperti ini sudah selesai. Untuk di mejanya kita taburkan tepung tipis-tipis saja ini supaya nanti biar nggak lengket, ngambilnya juga mudah. Seperti ini baru kita istirahatkan dulu 15-20 menit. Jadi nggak perlu lama juga karena donat ini agak berbeda dengan roti manis. Kalau donat lewat dikit aja, waktu digoreng nanti akan menimbulkan gelembung-gelembung atau benjolan di donatnya. Jadi kalau roti masih tertutup karena dia ada proses roll lagi, diisi lagi. Nah, tapi kalau donat kan setelah dicetak langsung nunggu penggorengannya, itu takutnya di sana. Jadi untuk restingnya nggak perlu terlalu lama, cukup 10-15 menit udah cukup itu. Ini kita potong-potong ya, kurang lebih 50 gram. Jadi kita potong semua. Ada 2 tips sebenarnya. Yang pertama, bentuk bulat-bulat seperti ini, sama seperti kalau kita mau bikin roti manis. Terus ada lagi yang satu trik lagi dengan cara di roll. Jadi di roll rata dengan rolling pin. Setelah itu baru nanti diplong. Untuk kali ini saya pakai model yang bulat-bulat. Untuk yang sistem di roll nanti akan saya ajarkan di waktu mungkin bikin produk donat yang varian lain. Jadi biar kita tahu masing-masing seperti apa prosesnya. Jadi ini setelah kita potong, kita timbang, kita tinggal bulat-bulatkan. Sampai kulit atasnya halus. Jangan lupa kita selalu andalan kita untuk pembuatan donat, roti goreng adalah dusting, atau tepung. Jadi kita tidak main margarin yang ada di meja. Nah, itu kurang bagus. Masih bagus dengan pakai dusting atau pakai tepung. Nah, tepung yang dipakai juga ya kita cari tepung yang paling murah aja. Nggak mungkin tepung yang protein bagus tinggi kita pakai untuk dusting. Jadi costnya nanti tinggi. Jadi seperti ini, kalau saya di adonan saya pakai protein tingginya mungkin Cakra atau mungkin Talimas. Nah, untuk dustingnya saya pakai yang protein sedang atau rendah. Saya bikin contohnya 10. Jadi nanti 10 akan saya proses beberapa juga. Yang penting Bapak Ibu di rumah tahu prosesnya dan tahu cara buatnya. Yang terpenting itu. Jadi bukan saya bikin buahnya nanti tambah ngelihatnya tambah kelamaan. Jadi kalau seperti ini kan cepat nanti prosesnya.
Setelah 10 sampai 15 menit atau 20 menit kalau di rumah udaranya cukup dingin, biasanya akan otomatis lebih lama kalau suhu rumah atau suhu lingkungannya dingin, apalagi sekarang musim hujan, jadi pasti nantinya agak mundur lagi. Gak apa-apa, tapi yang jelas masih kurang dari 20 menit. Nah, itu baru kita proses untuk pembentukan. Jadi untuk Korean donat ini basicnya adalah donat shell, jadi butuhnya cuma bulat. Saya pakai ring seperti ini biasanya buat hiasan coklat atau cake slice, itu pakai cetakan seperti ini. Terus untuk underlinernya atau tataannya supaya ngambilnya gampang, prosesnya juga mudah, saya pakai kertas papernya bakpao, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali beli satu pak ini banyak, ini murah banget sebenarnya, nggak mahal. Terus ini jangan lupa bukan sekali pakai, jadi setelah kita pakai nanti seperti ini kita taruh di atas loyang, kita taruh tepung sedikit, setelah itu digoreng, kertasnya jangan dibuang, masih bisa dipakai lagi. Jadi untuk kosnya aman banget daripada Bapak Ibu di rumah pakai oles loyang atau margarin atau tepung. Nah, saran saya sih untuk menghemat pakai papernya bakpao. Jadi ini ke toko bahan kue, tanya aja kertasnya bakpao, nah ada kemasannya seperti ini, cukup banyak. Ini satu bulan belum karuan habis, belum tentu juga rusak, dia aman. Untuk cara pembuatannya, jadi kita ambil satu adonan, kita pipihkan. Ini kalau misalkan di tangan agak susah, tambahin aja tepung, tidak apa-apa, jadi jangan takut ya, meskipun terlalu banyak tepung masih aman ya, karena adonan ini bukan adonan roti manis. Kalau adonan roti manis kena tepung terus dia akan keras atau kering. Jadi untuk meratakannya pakai telapak tengah ini. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya rolling pin atau yang biasa untuk ngerol itu juga bisa, tapi kalau misalkan pas bikin nggak ada, caranya kalau pakai tangan, bagian telapak tengah ini kita ratakan gini. Jadi kalau misalkan takut ada lengket, tambah lagi, jangan lupa dibalik, jadi mainnya balik gitu sampai dia kita lepas dia nggak balik. Terus kita ukur, jika sudah bisa diplong, itu bisa diplong. Jadi untuk berat 50 gram itu pasti dia nanti buang. Jadi yang kepake nggak mungkin 50 gram karena nanti ada trimmingan. Nah, ini sisa kelilingnya itu Bapak Ibu jangan buang juga, nanti kumpulin, diulet lagi, dipakai lagi seperti ini bisa. Jadi kalau hitungan saya dengan resep seperempat ini, saya bikin bisa jadi 15 donat model shell dengan berat rata-rata bulatannya 50 gram. Nah, seperti ini. Nah, caranya setelah diplong, Bapak Ibu ambil sebelumnya untuk kertas paper bakpao-nya dikasih tepung dulu ya. Maaf tadi ketinggalan, jadi ini supaya mudah juga ngambilnya. Jadi yang setelah kita plong ini kita balik, nah, bagian bawah ini jadi bagian di atas seperti ini. Ini kita lakukan sampai semuanya habis, jadi prosesnya cuman seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kan mudah banget kan. Nah, lebih sulit bikin donat ring. Donat ring itu yang donat bulat tengahnya bolong, nah itu lebih sulit. Kalau donat shell ini lebih gampang. Untuk proses penggorengan juga jangan lupa, jadi kita butuhnya api panas bukan api besar. Jadi apinya kecil tapi usahakan
sama seperti proses ngoven, sebelumnya harus nyala dulu. Jadi biarkan dia panas, baru kita pakai untuk menggoreng. Nah, kenapa kita butuh membuang sisi luarnya seperti ini? Ini supaya donat ini ada bentuk pinggang. Nah, ini kan ada bentuk pinggang. Tapi kalau kita tidak buang sisi luar lingkarnya, nanti akan cenderung dia bulat, gitu. Jadi nggak bisa bentuk rata persegi seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita buang, nggak usah khawatir. Takut kecil, selama ketebalannya sama, terus ukuran potongnya juga sama, jadinya juga nanti pasti sama. Bedanya cuma nanti bisa nggak bulat gini, agak menyeng, itu tergantung waktu kita ngambil naruh di paper cup. Nah, saya udah bikin 6, jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita nunggu dia mengembang. Posisi selesai mengembangnya juga sama seperti roti manis, 2 kali dari adonan saat ini. Maksudnya setelah saya plong ketebalannya segini, nah ini nanti 2 kalinya dari ketebalan ini dan lebar ini. Nah, itu posisi siap digoreng. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tanya berapa tebalnya, tingginya berapa, nah paling gampang 2 kalinya. Jadi kalau misalkan besarnya segini, nanti 2 kalinya ini, nah itu udah siap di oven, siap digoreng. Jadi teori atau teknik atau tipnya untuk kapan saatnya adonan roti atau adonan donat itu digoreng atau di oven, pastikan 2 kali lipat dari saat dia selesai dibentuk. Jadi kita nggak usah acuan dipegang gini atau digoyang-goyang, itu juga nggak perlu sebenarnya. Kalau udah 2 kali lipatnya itu udah pasti. Nah, ini untuk sisa adonan potongan yang samping kan seperti ini. Nah, ini diulet lagi aja Bapak Ibu seperti ini. Nah, nanti ada rolling pin ya di roll, atau masukin lagi ke mixer, diaduk lagi. Nah, nanti dia bisa dipakai lagi. Nah, ini nanti dipotong pakai lagi sampai dia habis. Kalau masih ada tersisa sedikit, nah itu nanti bisa buat uji coba waktu penggorengan. Jadi untuk proses gorengnya juga sama seperti donat-donat pada umumnya. Nanti setelah dia besar, nanti Bapak Ibu ambil, untuk telapak tangan jari ini taruh di atasnya, lepas, nanti seperti ini nanti dia langsung taruh di penggorengan. Jadi dia nggak akan lengket, karena ini kertasnya juga dia nggak lengket. Terus keduanya kita kasih taburan tepung, jadi dia nggak akan lengket. Saya jamin dia nggak lengket, karena saya biasa pakai seperti ini. Jadi triknya atau caranya, waktu dia udah 2 kali lipat besarnya, kita angkat, terus taruh 4 jari di atasnya, dibalik ini. Nah, ini langsung masukin ke penggorengan, gampang banget. Jadi caranya juga sama, goreng donat seperti Bapak Ibu biasa goreng donat ring atau yang lainnya, ya sama seperti itu. Nanti bedanya hanya di proses finishing terakhir aja. Cara noppingnya yang agak beda, karena mungkin ini orang Korea sana suka seperti yang nanti akan saya praktekkan, daripada donat seperti yang selama ini kita di Indonesia yang dicelup coklat. Setelah proses penggorengan, penggorengan seperti biasa kita goreng donat, jadi jadinya seperti ini. Nah, ini istilahnya donat shell. Jadi donat yang bulat bulat tanpa lubang. Nah, itu namanya donat shell. Ini biasanya kalau di kita pagi-pagi dia disuntik pakai selai isian, habis itu nanti dicelup coklat. Nah, ini kalau Korean donat beda. Jadi nanti seperti ini, dibelah tengahnya, tapi jangan sampai lepas ya. Jadi masih tersisa sedikit seperti ini semuanya. Jadi semuanya kita belah seperti ini.
Jadi untuk teksturnya memang dia lebih ringan, jadi hampir mirip kurang lebih kayak donat-donat yang di mall itu kan, dia nggak puadet. Kalau misalkan Bapak Ibu sukanya puadet, ya enggak apa-apa, tinggal airnya dikurangi. Ini sampai kebuka semuanya, kita potong satu persatu, kita belah. Setelah itu untuk proses selanjutnya, donat yang kita belah, kita siapin SKM atau susu kental manis. Nah ini nanti ada 2 tip ya. Jadi kita juga bisa pakai selai. Jadi kita punya cream fill atau fla filling atau fla instan yang tinggal pakai. Jadi kita punya ada keju, terus ada coklat seperti ini, terus kita juga punya yang kacang merah, terus kita juga punya selai-selai yang buah seperti melon, stroberi, blueberry seperti ini, Etna juga. Jadi kalau suka model fla ya seperti ini keju. Jadi yang penting pertama, tahap pertamanya kita kasih kental manis putih, jadi kita ratakan aja. Kita ratakan di kedua sisi yang kita belah tadi, yang saya potong tadi. Nah, tinggal diratakan seperti ini. Ini kita selesaikan semuanya, kita kasih semua. Nah, jadi setelah kita kasih SKM putih, nah, misalkan Bapak Ibu mau ganti SKM coklat silakan, tapi kalau Korean donat yang asli sih memang SKM-nya yang dipakai SKM putih. Setelah itu saya udah nyiapin Vivo topping es yang udah saya kocok seperti ini. Nah kalau ini Vivo topping es kan bentuknya seperti susu cair. Nah itu langsung taruh di wadah atau panci seperti ini, habis itu langsung di mixer pakai hand mixer. Mixer terus, dia nanti mengembang, dia kaku jadi seperti buttercream seperti ini. Nah setelah itu untuk yang saya pegang ini saya campurkan Etna Creamfill cheese, Etna Creamfill keju. Jadi untuk persentase berapa persennya, nah, tergantung nanti mau misalkan 100-nya Vivo topping cream, 50-nya pakai Creamfill keju boleh, atau dibalik juga boleh. Jadi tergantung, nanti dicoba aja di rumah. Saya suka rasanya seperti apa. Nah itu tergantung ke Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau ternyata pola campuran atau perbandingan pencampuran krim dengan cream cheese keju saya ajarkan itu ternyata di daerah lain, orang di sana mungkin ada yang gak suka manis, atau mungkin kebalikannya dia lebih suka manis. Nah itu biarkan, memang sengaja saya biarkan untuk kita berkreasi. Yang penting basic dasarnya atau bahan dasarnya udah saya sebutin. Saya pakai Vivo topping cream atau topping es yang dikocok jadi krim dengan beberapa selai yang tadi saya sebutkan. Untuk proses pembelian sendiri seperti ini ya, nanti tinggal diratakan seperti ini. Kalau yang asli Korean donat yang
yang lagi ngetren di sana, atau biasa yang dibuat makan di apa, drakor, drama Korea. Nah itu dia lebih tebal dari ini, tapi saya bikinnya nggak mau tebel-tebel karena saya tahu kalau terlalu tebel banget nanti rasanya enek atau apa. Tapi tergantung nanti, memang kalau bapak ibu sukanya tak banyakin silakan, karena ini juga nggak akan enek karena kita pakainya kan krim yang enak, bukan seperti buttercream. Tapi kalau buttercream saya rasa mungkin bapak ibu di rumah jangan tebal-tebal, segini aja udah cukup. Yang penting dia miring ya, posisinya dia tinggi ke bawah. Nah ini kita proses semuanya sampai selesai, atau mungkin seperti ini, saya tambahkan selai, keju atau kacang merah, kita taruh di atasnya. Habis itu baru kita kasih krim, kita proses sama seperti yang ini. Jadi semuanya seperti ini sampai selesai. Untuk tahap terakhir, kita taburkan gula halus yang saya mix dengan Etna susu borderit. Jadi perbandingannya 1:1. Jadi gula halusnya saya pakai Etna gula halus, saya juga pakai Etna susu borderit. Jadi 100 gram 100 gram, jadi 50 gram 50 gram, jadi 1:1. Ini langsung dicampur aja. Nah, saya taruh di plastik seperti ini. Terus kita siapkan ayakan tepung, kita taruh ya, terus kita taburkan di atasnya secara merata. Ini gula halusnya akan lebih gurih karena dia ada susu bubuknya. Nah Bapak Ibu, untuk Korean donatnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi versinya memang versi kita, versi UMKM, jadi nggak mewah banget, terus nggak harus kita hias-hias. Yang penting waktu dimakan rasanya pas. Jadi donatnya empuk, terus dia ada krim, yang krimnya juga mewah juga karena kita pakai topping krim Vivo yang kita kasih selai. Kalau selai yang saya pakai ini adalah krim fil keju, Etna krim fil keju. Jadi kalau misalkan mau pakai Etna krim fil yang lain, coklat, kacang merah, silakan. Jadi waktu saya bikin ini saya pakai Etna krim fil keju yang saya campur dengan Vivo topping es krim. Jadi Vivo topping ini saya kocok sampai mengembang, baru saya campur. Untuk proses pengisian di bagian depannya, jadi mirip seperti apa ya, bulatan setengah nyontong ini ya Bapak Ibu. Jadi dimakan juga enak. Jadi teksturnya juga pasti lembut, enak banget. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Mudah banget kan cara bikin Etna Milky Korean Donut, Korea Donat. Jadi donat Korea yang lagi banyak saya lihat juga di drama Korea yang jadi menu di sana juga. Ini nggak sulit cara bikinnya, bahkan mungkin lebih mudah daripada bikin donat sel-sel pada umumnya kita bikin setiap hari. Tapi rasanya enak banget karena saya udah coba. Pastinya sebelum saya praktekkan ke Bapak Ibu, saya pasti coba dulu. Ini rasanya enak, jadi bisa untuk tambahan menu di bakery atau toko donat Bapak Ibu, atau yang sudah biasa jalan untuk jualan online. Jangan lupa selalu saksikan video kami di setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya juga ada di YouTube, selalu berbagi, bukan hanya resep, tapi mau tanya apa saja silakan langsung DM atau tulis di bawah ini. Mau tanya di luar donat pun silakan. Jadi misalkan saya hari ini baking class donat,
mau tanya di luar sana silakan, yang penting seputar dunia usaha UMKM bakery. Nah, mudah-mudahan kan saya jawab dan saya bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu di rumah atau di tempat usaha. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun Facebook PT Agi Donata, Instagram, sama YouTube. Di Instagram juga ada Instagram TV. Bagi Bapak Ibu yang mau berbelanja secara online, kita juga ada di Tokopedia dan Shopee. Cukup ketik Agi Donata, semuanya ada dan bisa dilihat di sana. Produk-produk kita tersedia di sana semua. Untuk di dekat Bapak Ibu atau tempat usaha Bapak Ibu, kita juga ada di toko-toko bahan kue terdekat. Sekian atau terima kasih dari saya, sampai bertemu kembali dalam acara yang sama. Sampai jumpa.